Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat Saleh. Saya mengikuti kegiatan penyuluh anti korupsi. Di sini saya ingin mengajak kepada kita semua bahwasannya bahaya korupsi ini sudah sangat nyata dan korupsi di Indonesia ini sudah mengakar. Salah satunya yang akan saya jelaskan kepada pendengar semuanya agar sama-sama kita bisa menghindari apa yang namanya korupsi. Saya akan membahas tentang masalah gratifikasi. Ya, di gratifikasi ini masuk apakah tidak ke dalam sebuah koruptif? Ya, tentu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gratifikasi itu sendiri. Jadi gratifikasi itu adalah merupakan setiap penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong ke dalam tindak pidana suap. Gratifikasi ini bisa dilakukan atau diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terhubung dengan jabatan atau kedudukannya yang dianggap suap. Jadi di sini bisa mungkin di lingkungan para pendengar sudah ada hal seperti itu, namun tidak mengetahui bahwasannya itu adalah gratifikasi. Ya, akan saya jelaskan. Gratifikasi ini ya akan dianggap suap ya atau akan dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ya, jadi ketika dia memiliki sebuah jabatan, nah dia melakukan ataupun menerima pemberian dari orang lain, ya pemberian dari orang lain ini seperti mungkin dia mendapatkan bonus dari sebuah proyek, ya, atau salah satu hal yang terkecil yang dianggap gratifikasi kalau menurut saya ketika seorang mahasiswa, ya, ketika seorang mahasiswa akan melakukan kompre atau seminar proposal, ya, itu si mahasiswa dituntut untuk menyiapkan makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak, di mana yang si mahasiswa ini merasa terpaksa untuk memberikannya kepada dosen penguji. Nah, itu kalau menurut saya termasuk ke dalam gratifikasi. Nah, maka dari itu kepada pendengar semuanya, kita di sini harus bisa paham, dan nanti setelah paham, mari kita tinggalkan semua yang berhubungan dengan korupsi, terutama tentang gratifikasi ini. Nah, gratifikasi ini ada 3 macam, ya, 3 jenis. Yang pertama gratifikasi suap, ya. Dan gratifikasi suap ini harus kita tolak, ya. Kalau tidak bisa ditolak, itu kita laporkan. Yang pertama, uang ucapan terima kasih. Terima kasih telah diberikan proyek. Yang kedua, hadiah yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang ketiga, fasilitas transportasi, akomodasi, dan uang saku dari rekanan berdasarkan kebijakan sepihak oleh pengundang. Nah, yang ketiga, fasilitas hiburan dan wisata yang relevan dan penugasan dari sebuah instansi. Maksudnya yang tidak relevan, ya, dengan penugasan dari sebuah instansi. Itu gratifikasi yang jenis suap. Nah, yang kedua, gratifikasi dalam kedinasan. Nah, ini boleh diterima, tapi harus dilaporkan. Fasilitas transportasi yang pertama, yang kedua akomodasi dan uang saku dari rekanan berdasarkan penugasan resmi dari instansi. Nah, yang kedua, door prize ataupun cenderamata dan sejenisnya yang diterima saat menjalankan penugasan resmi dari instansi.
Nah, yang ketiga ada di sini eh, boleh diterima tetapi tidak harus dilaporkan. Berarti ini yang tidak masuk ke dalam gratifikasi. Ya. Yang pertama, diskon dan bonus pembelian ya yang berlaku. Yang kedua, door prize dan sejenisnya yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Jadi bukan untuk dari dalam diri kita saja. Maksudnya door prize itu untuk semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, makan dan minum yang diterima oleh seluruh peserta. Ya, maksudnya ketika kita ya memberikan makan segala macamnya tidak ada pilih-pilih karena si A itu memberikan proyek kepada kita, makanya kita diberikan makan, contohnya seperti itu. Jadi para pendengar semuanya, bahwasannya gratifikasi ini adalah merupakan akar korupsi, di mana dia berawal ya, korupsi itu dari sebuah gratifikasi. Ya, kita tidak bisa memungkiri itu. Saya yakin dan percaya di lingkungan pendengar semua mungkin ada yang seperti ini. Ya, kalau menurut pendapat saya, mari sama-sama kita hindari itu. Seumpamanya kita tidak bisa menasihati langsung apabila ada tetangga kita, teman kita yang melakukan gratifikasi, setidaknya dalam diri kita harus bisa menolak gratifikasi tersebut. Karena kalau sudah korupsi ini dibiarkan, maka ketika ketika ada pembiaran, maka orang yang akan melakukan korupsi itu dia merasa aman dan merasa tidak ada yang melaporkan. Mungkin sampai di sini. Nanti saya akan menutup ini dengan puisi dan pantun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mari sama-sama kita melawan korupsi, karena korupsi ini di Indonesia sudah mengakar. Maka dari itu saya akan membacakan sebuah puisi tentang bagaimana kelicikan sang koruptor, karya Frida Ristiani Manopo. Tuan-tuan dengan sejuta kelicikan, memasang topeng kebijaksanaan palsu, memasang bak ceres sang dewi kesejahteraan. Tapi sang tuan menebar bibit kemelaratan. Tangan-tangan serakah berkuasa, memegang kendali atas rakyat tanpa rasa belas kasih. Tangis kelaparan rakyat dianggap air surga. Benar-benar telah mati hati nurani. Kekuasaan menjadi kiblat mereka. Harta dan jabatan tujuan utama. Mata dan hati telah dibutakan oleh nominal. Bagaimana nasib bangsa ini? Keserakahan layaknya suatu kewajaran. Para tikus negara memuja patung kemewahan, sementara itu berlenggak-lenggok tanpa rasa. Oke, para penonton semuanya, itu tadi karya puisi. Bahwasannya sang koruptor itu tidak ada baiknya, bahkan sebuah korupsi itu adalah kejahatan yang sangat-sangat besar. Di akhir akan saya tutup dengan sebuah pantun. Ke negeri awan membeli kursi, beli kursi rupanya patah. Ayo kita lawan korupsi.
agar hidup kita berkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.